Halo sahabat movie, kembali lagi di Kamar Sinema, di mana sebentar lagi pada tanggal 17 Agustus 2023 kita akan menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Maka kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Merah Putih. Film Merah Putih dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi oleh Lukman Sardi dan beberapa aktor ternama lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan tentara Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air kita setelah Indonesia merdeka. Meski latar belakang pejuang Indonesia berbeda-beda dari agama, suku, ras maupun budaya, mereka bersatu mati-matian demi mempertahankan tanah air Indonesia. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan inilah dia film Merah Putih. Di awal film, kita diperlihatkan kondisi pada tahun 1947 setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Di saat itu Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim pasukan lebih dari 100.000 tentara Belanda. Kemudian Belanda berhasil menduduki pelabuhan kota dan pantai Indonesia. Mereka juga menyisir area pegunungan untuk mencari pejuang Indonesia. Tentunya para warga terlihat sangat panik melihat kembali kedatangan tentara Belanda. Mendengar ada keributan, seorang pria bernama Thomas berlari melihat apa yang sedang terjadi. Di mana saat itu Thomas harus menerima kenyataan yang pahit. Karena pada saat itu juga ia melihat seluruh keluarganya dibunuh oleh tentara Belanda. Setelah peristiwa itu terjadi, Thomas memutuskan untuk pergi ke sebuah pendidikan militer untuk mendaftarkan diri menjadi perwira. Di tempat lain, seorang guru bernama Pak Amir meminta izin kepada istrinya yang bernama Melati. Ia ingin mendaftarkan diri menjadi bagian dari tentara Indonesia. Awalnya Melati tidak setuju. Namun Amir meyakinkan agar nantinya anak cucu mereka tidak merasakan pedihnya penjajahan. Mendengar itu Melati akhirnya mengizinkan niat suaminya. Seorang bangsawan bernama Surono juga ingin menjadi tentara, meskipun sempat dicegah oleh kakaknya yang bernama Senja. Surono mengatakan tujuan ia bergabung menjadi tentara adalah cara terbaik untuk mengamankan negara. Surono pergi bersama sahabatnya yang bernama Marius. Ia juga berasal dari keluarga bangsawan. Di sekolah militer, terlihat beberapa warga sedang mendaftarkan diri menjadi perwira. Saat sampai di sana, Thomas tidak sengaja menabrak Marius. Meski Thomas sudah meminta maaf, tapi Marius yang sombong tidak terima dan menghina Thomas agar pulang saja menjadi petani. Apa ngana bilang? Mari. Ibu musko dengan. Di sana Thomas bertemu dengan Dayan, seorang pemuda Bali yang ikut mendaftarkan diri menjadi tentara. Tapi Thomas diusir oleh petugas dikarenakan namanya belum terdaftar. Tak lama seorang kapten datang dan memberi kesempatan Thomas menjadi seorang perwira. Singkat cerita, mereka semua dinyatakan sebagai perwira. Kapten memberitahu peraturan yang harus mereka patuhi dan melaksanakan semua perintahnya. Akan tetapi Surono dan Marius terlambat sehingga membuat mereka mendapatkan hukuman. Semua prajurit diberikan seragam dan menjalani latihan setiap hari. Ayo! Marius yang dari awal tidak suka dengan Thomas. Ia mengerjai Thomas dengan mengambil kalung salibnya. Dengan penuh amarah, Thomas mendatangi Marius, dan perkelahian mereka tak terhindarkan. 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kapten yang melihat itu langsung menghentikan pertengkaran mereka. Namun kapten malah memarahi Thomas dan Dayan. Thomas mengatakan kalau Dayan tak terlibat. Namun sang kapten tak mau mendengarkan alasan Thomas. Mereka berdua diberi hukuman menggali lubang, sedangkan yang lain sedang makan malam. Ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan hukuman, karena Thomas tahu pertengkaran itu berawal dari Marius yang mengerjai dirinya.
Dayan mencoba menasehati Thomas agar lebih bisa lagi menahan emosinya, supaya kejadian tadi siang tidak terulang lagi. Saat masuk ke dalam asrama, Dayan melihat Amir menunjukkan sikap toleransi dengan agamanya. Menurut Amir, setiap agama memiliki aturan untuk menjalankan perintah agamanya masing-masing. Lalu Dayan mengucapkan terima kasih dan merasa kagum dengan sosok Amir. Kemudian Thomas datang dengan wajah kelelahan. Tapi lagi-lagi Marius mengejek Thomas. Thomas yang tak mau mengalah, ia pun mengeluarkan kata-kata yang memancing emosi Marius. Namun para prajurit di sana berusaha mencegah perkelahian mereka. Surono yang sudah muak melihat tingkah mereka berdua, ia mengatakan, Jawa lawan Sulawesi, siapa nanti yang menang? Belanda. Keesokan harinya, semua perwira kembali menjalani latihan. Dan terlihat kalau Thomas lebih mahir dalam menembak maupun bela diri. Di suatu hari, semua perwira dikumpulkan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya memiliki minuman keras. Tapi mereka semua tidak ada yang berani menjawab. Karena minuman itu seharusnya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, dan satu-satunya orang kaya di sana adalah Marius. Sang kapten mulai curiga kalau alkohol itu punya Marius. Justru Thomas dengan berani mengakui minuman itu miliknya, agar Marius terbebas dari hukuman. Karena hal itu, kapten menjatuhi hukuman kepada Thomas dan Marius. Malam itu, Thomas mendapati kalau kalung salibnya sudah berada di atas ranjang. Dan tentu saja itu dari Marius. Di sana terlihat mereka menjalankan ibadah menurut agama yang mereka yakini. Suasana pun semakin akrab saat mereka saling menerima perbedaan dari agama, suku, ras maupun budaya. Oh, wong edian. Kemudian Surono dan Amir dipanggil oleh kapten untuk diberi kenaikan pangkat. Surono diangkat menjadi Letnan 1, sedangkan Amir diangkat menjadi Letnan 2. Karena selama ini, kapten telah mengamati mereka berdua sebagai perwira yang baik. Di malam itu, kapten memberi pidato agar mereka semua bersiap menghadapi tentara Belanda yang terkenal jahat dan licik. Mereka semua harus gagah berani berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda demi menjaga kedaulatan tanah air Indonesia. Para perwira diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu Amir menemui istrinya untuk melepas rasa rindu. Di sana Amir juga memberitahu kalau dirinya sudah naik pangkat. Sementara Thomas dan Dayan terlihat tak berani mengajak para wanita untuk berdansa. Dan akhirnya mereka berdua pun berdansa bersama. Namun kesenangan mereka tak berangsur lama setelah Belanda meluncurkan serangan. Akibat serangan itu membuat semua warga di sana menjadi panik. Setelah mengevakuasi semua warga, para perwira lalu berpencar untuk melakukan serangan balasan. Namun karena mereka belum memiliki pengalaman bertempur, akhirnya satu persatu mereka harus gugur. Dayan memberitahu Surono kalau Senja masih berada di medan pertempuran. Lalu Surono bergegas pergi untuk melindungi kakaknya. Sementara itu, Amir menyuruh Thomas agar segera mundur untuk membuat rencana selanjutnya. Begitu juga dengan kapten, karena dia tahu para pejuang Indonesia sudah kalah jumlah pasukan dan persenjataan. Namun kapten tetap bersikeras untuk maju menghadapi Belanda, sedangkan Thomas akan menyusul kapten, namun Amir berusaha menahannya. Di sisi lain, Surono berhasil mengheadshot tentara Belanda yang mengejar Marius. Lalu Surono mengajak Marius pergi, namun naasnya Surono tertembak. Melihat Surono yang sudah sekarat, Marius sangat ketakutan. Justru dia meninggalkan Surono begitu saja. Ketika tentara Belanda akan membunuh Surono,
Beruntungnya Thomas berhasil menembak tentara Belanda itu. Tak lama kemudian senja telah datang. Di sana dia melihat adiknya Surono terbaring tak berdaya. Senja pun tak kuasa menahan tangis. Sebelum meninggal, Surono meminta maaf kepada Senja dan berpesan kepada Thomas agar menjaga kakaknya. Para perwira terus dikejar Belanda sampai pagi. Dari balik batu, Amir dan Marius berusaha bersembunyi. Marius yang masih merengek ketakutan memberitahu Amir kalau Surono telah meninggal dunia. Tak lama datanglah Thomas, Senja dan juga Dayan. Thomas tidak terima atas tindakan Marius yang kabur meninggalkan Surono begitu saja. Ketika sahabatnya butuh bantuan, Thomas sangat emosi dan ingin menghajar Marius. Tapi Amir segera mencegahnya. Amir yang sekarang memimpin mereka mencoba menenangkan Thomas karena ia berencana menyergap pasukan Belanda esok hari. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba tentara Belanda menyerang mereka dan pertempuran tak bisa terhindarkan. Amir menyuruh pasukan untuk segera mundur, sedangkan Marius membawa Senja ke tempat yang aman. Di dalam hutan, Thomas melihat tentara Belanda menuju gudang persenjataan. Dengan cepat ia menghabisi tentara Belanda itu dan menyusup ke tempat Belanda menyimpan senjata. Mereka pun membawa persediaan senjata yang bisa mereka bawa. Sementara itu, Dayan dan Amir sedang mengajak para warga untuk segera mengungsi dari tempat tinggal mereka. Namun para warga yang tak percaya, mereka memilih tetap tinggal di sana karena mereka tidak rela meninggalkan semua yang mereka miliki. Dan benar saja, tak lama tentara Belanda datang ke desa itu untuk mencari keberadaan pejuang Indonesia. Kepala desa mengatakan bahwa ia sudah mengusir para pejuang dan tak tahu kemana para pejuang itu pergi. Tentara Belanda yang kesal karena tidak mendapat jawaban. Mereka akhirnya membantai semua warga yang ada di sana dan membakar semua rumah-rumah. Sementara Amir berusaha menemui istrinya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tinggal mereka, karena sebentar lagi pihak tentara Belanda akan datang ke kampungnya. Amir bersama istrinya dan juga Marius pergi ke hutan untuk berkumpul dengan pasukannya yang lain. Malam itu mereka beristirahat dan bermalam di dalam hutan. Saat Amir sedang berjaga, ia teringat masa lalunya saat putranya dihabisi oleh pasukan Belanda. Sementara itu, Thomas kembali mengungkit kesalahan Marius yang meninggalkan Surono sendirian di medan pertempuran. Marius yang merasa bersalah, ia meminta maaf dan mengakui dirinya yang ketakutan saat Surono tertembak. Mendengar itu, Thomas menyarankan agar menghilangkan rasa takutnya karena kita adalah pejuang. Setelah sholat subuh, Amir berdoa kepada Tuhan agar pasukannya diberi keselamatan. Kemudian Amir menyuruh Melati dan Senja untuk pergi ke Lamongan Lor, dan sementara waktu tinggal bersama ibunya. Sedangkan Amir dan pasukannya berniat kembali ke desa sebelumnya, agar bisa melacak posisi musuh serta mengetahui strategi mereka. Namun saat mereka kembali ke desa, betapa terkejutnya mereka. Mereka melihat semua warga yang telah dibantai oleh pasukan Belanda. Di sana hanya tersisa seorang bapak bernama Gunario dan anaknya. Gunario bisa selamat dikarenakan saat kejadian pembantaian itu, ia sedang berada di kebun, dan saat ia kembali pulang, ia pun sudah mendapati istrinya dan warga lainnya sudah tewas dibunuh oleh pasukan Belanda. Amir berusaha menggali informasi tentang keberadaan tentara Belanda. Pak Gunario mengatakan kalau saat ini pasukan Belanda sedang ke arah selatan, dengan persenjataan lengkap dan membawa truk yang berisi bahan bakar. Setelah mendapat informasi itu, Amir membuat strategi untuk menghadang dan menghancurkan persediaan bahan bakar, lalu menghabisi tentara Belanda. Tapi mereka kebingungan karena persenjataan yang mereka miliki hanyalah sedikit. Tentu saja tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Pak Gunario yang memiliki banyak anak
Dengan sukarela ia menyuruh semua anaknya untuk bergabung bersama mereka. Kemudian mereka bersiap menjalankan strategi yang mereka buat. Amir memerintahkan Dayan bertugas mengintai kedatangan Belanda dari atas pohon. Sedangkan Thomas dan Marius bertugas memasang senjata kaliber 50 dan menggali lubang untuk membuat pertahanan dengan dibantu dari anak-anak Pak Gunario. Setelah selesai, mereka semua bersiap di posisinya masing-masing. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dayan melihat pasukan Belanda dari kejauhan. Thomas yang menyamar menjadi pengembala kambing bertugas menghadang kendaraan yang melintas. Ketika pasukan Belanda lengah, Thomas berhasil memasang bom di truk tangki bahan bakar. Dan inilah aksi para pejuang Indonesia. Meskipun pejuang kita kalah jumlah, mereka berjuang mati-matian melawan pasukan Belanda. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan menawan tentara yang tersisa. Setelah pertempuran usai, Amir mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan memuji anak-anak Pak Gunario. Namun salah satu anak bungsu Pak Gunario tertembak. Beruntungnya Marius dapat mengobati luka tembakan itu. Melihat adiknya yang terluka, salah satu anak Pak Gunario yang emosi sempat ingin membunuh Mayor Belanda. Namun tindakan itu dapat dicegah oleh Amir. Amir mengatakan kalau Mayor itu dapat diperalat untuk mendapatkan informasi terkait strategi Belanda selanjutnya. Setelah diinterogasi, akhirnya Mayor tersebut mengakui kalau pasukannya saat ini sedang menuju ke Lamongan Lor. Mendengar itu, Amir akan berangkat ke Lamongan Lor untuk menyelamatkan Melati dan Senja yang saat ini sedang berada di sana. Kemudian mereka semua pergi ke Lamongan Lor dengan menggunakan mobil tentara Belanda. Dan di video selanjutnya, kita akan kembali membahas sambungan dari film Merah Putih. Dengan film ini semoga bisa membangkitkan rasa nasionalis kita. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Terus dukung channel ini dengan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.